pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga, siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di program Manjada Wajada untuk edisi Kamis 23 November 2023 atau 9 Jumadil Ula 1445 Hijriah. Alhamdulillah, saya Irwan Firman bisa menemani pendengar semuanya dan pemirsa untuk program ini. Dan tentunya senang sekali karena di program Manjada Wajada ini kita akan selalu mendapatkan insight, akan selalu mendapatkan motivasi, inspirasi baru yang mudah-mudahan bisa nular ke kita dari sosok-sosok inspiratif yang tentunya kita undang di studio Persada FM ataupun melalui aplikasi Zoom ya. Tapi alhamdulillah pagi hari ini narasumber saya langsung datang ke studio Persada FM. Beliau adalah Ustadz Suratman BA. Kalau adik-adik atau kakak-kakak alumni SMP, MTA, SMA, MTA, kemudian saat ini masih siswa juga, pasti kenal yang namanya Mbah Ratman atau Ustadz Ratman BA. Dan dengan tema menjadi inspirasi dan terus menginspirasi, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Sehat. Sudah sarapan belum tadi? Alhamdulillah saat ini saya berpuasa. Karena hari Kamis ya, Ustadz? Iya. Sarapannya mungkin tadi ya, jam 3 pagi ya. Iya. Untuk sahur begitu Sahur. ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa dan pendengar, silahkan nanti bisa bergabung bersama, berinteraksi bersama yang sudah kangen dengan Mbah Ratman, yang sudah kangen dengan suaranya Ustadz Ratman atau Pak Ratman. Boleh ya Ustadz? Iya. Saya panggil. Boleh. Kadang-kadang Mbah, kadang-kadang Pak, kadang-kadang Ustadz begitu ya. Karena takdim kami kepada beliau tentu kita panggil Ustadz. Tapi memang beliau sangat-sangat akrab sekali dengan para alumni dan juga para siswa SMA, sampai dipanggil Mbah seperti mbahnya sendiri masalahnya gitu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz Ratman sebenarnya kelahiran mana sih Ustadz? Kelahiran Klaten. Oh Klaten. Iya. Klatennya mana Ustadz? Klaten daerah Mbayat. Mbayat. Tahun berapa itu lahirnya Ustadz? 20 Mei 1945. 20 Mei 1945. Wah, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah 78 ya. Baik, 78. Tapi semangatnya masih 28 Alhamdulillah, tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atas doanya anak-anak semuanya nih. Betul atas doanya anak-anak begitu ya. Bahkan manggilnya siswa-siswamu udah anak-anak sendiri begitu. Jadi kelahiran Klaten, kemudian saat ini tinggalnya di mana, Ustaz? Sekarang di Pajang, Karangturi, Kecamatan Laweyan. Ya. Baik, jadi untuk teman-teman para alumni SMA dan SMP barangkali pengen silaturahim ke Laweyan. Iya. Tepatnya di mana, Ustaz? Ya, pas itu MTA cabang Laweyan. Majelisnya. Ya, majelis. Majelisnya. Ya. Majelis Tafsir Al-Quran cabang Laweyan, pemirsa dan pendengar. Silahkan silaturahim, ketemu Mbah Ratman nanti di sana kalau ingin ketemu ya. Baik. Nah, tentunya kalau berbicara mengenai Ustadz Ratman ini adalah sosok inspiratif yang bergerak di salah satunya bergerak di bidang pendidikan ya Ustadz? Iya, alhamdulillah. Salah satunya bergerak di bidang pendidikan. Beliau sosoknya kita kenal dulu menjadi perintis SMA MTA, SMP MTA. Kita kupas satu-satu dulu. SMA MTA gimana itu Ustadz? Kok ceritanya dapat amanah untuk mendirikan SMA itu gimana, sedikit ceritanya Ustadz? Ya, saya sendiri itu waktu itu mengajar di SD. Kemudian Ustadz Abdullah Tufel, pendiri MTA itu ngutus Bapak ya Ustadz Sukino waktu itu. Coba Saudara Suratman suruh ke sini. Nanti akan saya suruh merintis SMA begitu. Wah, ya itu waktu itu saya ditemui oleh Ustadz Sukino itu, Pak Ratman dipanggil Ustadz Abdullah, suruh ke pusat. Aduh, ada apa ini? Wah, iya saya itu, wah ada apa ini? Nampaknya suruh
merintis SMA. Waduh, saya gitu. Ya sudah, saya siap nanti tak terus berangkat pas sekarang. Terus saya diajak ke pusat. Baik. Disuruh merintis SMA MTA. Iya. Kemudian bekal yang sudah dimiliki apa Ustaz? Ya. Waktu itu. Pada waktu itu ya saya itu ya sebetulnya waktu dipanggil itu saya itu suruh menghadap itu saya juga agak kaget. Saya kok terus disuruh merintis SMA. Saya itu baru sarjana muda tahun 69 kemarin Ustaz. Tapi mengajar di SD kan sudah lama. Sudah Ustaz. Ya kurang lebih 23 tahun. Wah, itu. Saya pandang saudara itu mampu untuk merintis SMA. Ya. Udah, jangan khawatir. Saudara pasti mampu. Baik. Walaupun agaknya itu agak minder ya. Jangan terus maju. Saudara itu ngesui guru. Nanti yang memajukan anak buah saudara yang DRS itu. Udah beres nanti. Oh iya kalau begitu Ustaz, kalau memang Ustaz menghendaki begitu ya saya selaku siswa ya sami'na wa ata'na Ustaz. Mudah-mudahan saya bisa merintisnya. Oh mampu. Gitu. Waktu itu berarti usia berapa Ustaz kira-kira? Waktu itu ya waktu 87 itu ya sudah berapa itu? Iya. Berapa ya? Lebih kurang harus pakai kalkulator kalau saya Ustaz. Iya, coba itu. Iya, berarti masih relatif masih muda ya Ustaz ya waktu itu ya. Masih muda itu. Masih muda ya. Alhamdulillah. Jadi waktu itu Ustaz almarhum memanggil Ustadz begitu ya. Kemudian pokoknya saya dari SD itu umur 19 tahun itu saya sudah terus kalau ditambah 23 tahun sudah berapa? Waktu itu usia 42 tahun Ustaz. Begitu masih relatif muda begitu ya. Relatif muda. Artinya gini Ustaz. Salah satu kekuatan dari Ustadz Abdullah itu adalah kemampuan beliau meyakinkan seseorang ya Ustaz. Kan tadi Ustaz menyampaikan sedikit minder tuh. Sedikit minder. Tetapi Al Ustaz dengan sangat gagahnya beliau menyampaikan bahwa saya yakin, saya pandang saudara mampu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti kamu bertugas untuk ngesui atau memotivasi guru-guru yang lain yang atau lulusan-lulusan sarjana itu untuk menjadi guru. Kemudian yang ketiga, saya memberi kepercayaan penuh. Gitu Ustaz ya. 3 poin itu ya. Betul. Jadi saya tuh siap kalau Ustadz Abdullah sebagai pimpinan saya sami'na wa ata'na saya gitu. Baik. Jadi waktu itu di usia 42 masih relatif muda. Kemudian betul Ustadz tadi di angka di tahun 87 karena seingat saya SMA MTA itu lahirnya 89. Jadi butuh waktu 2 tahun ya Ustadz ya. Untuk merintis awal ya Ustadz ya. Bagaimana perjuangan awalnya? Suka dukanya? Suka dukanya ya alhamdulillah. Pada waktu itu saya dengan ada beberapa teman yang memberikan motivasi, pokoknya bekal yang saya persiapkan untuk merintis anak-anak itu saya sudah siapkan. Dan ternyata saya terapkan itu setelah menghadapi anak-anak itu, nampaknya anak-anak itu juga seperti saya alami di SD itu dekat sekali dengan saya. Sampai ada di antara siswa itu yang mengatakan gini, kamu tadi dipanggil Pak Kepala Sekolah, ada apa? Wah gimana ya, saya tuh jelas ya melanggar aturan. Saya itu salah, tapi hebatnya Pak Kepala Sekolah itu nasihati sampai saya itu ternyuh. Mesti kamu juga nangis di sana. Iya itu. Banyak anak-anak itu yang sampai sekarang itu ya berkesan antara lain itu. Jadi anak-anak berbuat salah itu jangan dimarahi. Dinasihati dengan kasih sayang. Insya Allah anak itu akan terketuk hatinya. Baik. Dan itu menjadi salah satu kekuatan Ustadz Ratman untuk mendidik dari dalam.
Tidak Alhamdulillah. sekedar mendidik dari luar, tetapi mendidik dari dalam ya Ustadz Iya, ya. Karena pendidikan dari dalam itu sangat penting ya Ustadz Iya, ya. Masya Allah. Jadi yang tadinya mungkin karena kan mereka latar belakangnya beda-beda Ustadz ya. Nah, iya. Bahkan yang latar belakangnya yang yang suka dengan SMA MTA orang tuanya, tapi anaknya nggak suka, bisa jadi seperti itu awalnya begitu ya. Belum lagi nanti yang rumahnya jauh, pengennya sekolahnya di dekat rumah, tapi disekolahkan di SMA MTA dengan harapan akhlaknya bagus yang pertama. Iya. Kemudian mungkin ada yang nggak kerasan, agak sedikit nakal dalam tanda kutip, akhirnya ketemu Mbah Ratman, malah jadi sebaliknya. Gitu ya Ustadz ya. Biasanya apa yang Ustadz nasihatkan kepada mereka? Beberapa poin misalkan. Ya, kalau kamu itu berbuat kesalahan, itu memang belum tahu, saya anggap belum tahu. Maka coba, itu suatu perbuatan dosa itu betul-betul nanti balasannya Allah itu adalah neraka. Bagaimana keadaan neraka itu bagaimana? Sampai saya berikan contoh. Coba kalau hukuman Allah itu yang sedikit saja, coba kamu rasakan. Tahu silet? Tahu silet? Silet itu kamu garekkan pada batukmu gini, gitu. Terus ini diseset begini, wah begitu, wah begitu. Rasanya bagaimana? Akhirnya anak itu, iya Ustaz, saya takut Ustaz. Nah dari situ maka kalau kamu itu jangan sampai melanggar suatu perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Insya Allah kamu akan menjadi anak yang baik. Jadi jangan sampai kamu itu untuk mengikuti pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh gurumu itu coba kamu dekati. Ya, baik, Masya Allah. Jadi Ustadz berarti tahun 87 sampai 89 kan tuh merintis SMA MTA itu ya? Iya. Itu masih ngajar nggak di SD-nya? Masih tetap jalan ngajar? Sudah putus. Sudah putus. Berarti memang memutuskan diri untuk konsentrasi di situ. Iya. Itu mungkin salah satu kuncinya juga ya Ustadz ya. Iya. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita harus fokus dulu di satu hal. Iya, gitu ya, Ustadz ya. Saya itu pamit dari SD itu yayasannya itu menemui saya. Gimana Pak Ratman, kamu itu kalau ke sana, di sini anak-anak itu misalnya Pak Ratman itu saya kasih bintang itu bintang berapa? Sebetulnya Pak Ratman itu saya suruh mengganti kedapan itu. Ini guru kepala sekolah saat ini itu kan guru dari dari negeri itu, dari orang ya pegawai negeri lah. Tapi kalau nanti Pak menjadi kepala sekolah kan dari yayasan, jadi tidak akan dipindah sana sini. Nah, ini niatnya pengen diikat di sana, tapi karena ini tugas kemajelisan, Ustadz lebih mengutamakan yang ini dulu. Tapi silaturahim tetap bagus ya Ustadz. Iya, baik sampai sekarang itu. Sampai sekarang silaturahim tetap bagus, alhamdulillah. Baik Ustadz. Jadi kemudian Ustadz memilih fokus untuk di SMA MTA, merintis SMA MTA dulu, merintis di sana, kemudian menjadi kepala sekolah pertama. Sehingga kalau mungkin kita ingat sekarang Ustadz Prof. Amir Husni, itu. Kemudian dan lain-lain sebagainya. Itu adalah Ustadz Agus Klaten, dan lain-lain sebagainya Ustadz ya. Itu berarti murid-murid Ustadz pertama ya? Iya. Masya Allah. Ada yang sudah ditugas di Rio barang itu ada. Ya, waduh banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke itu nanti yang menjadi alumni SMA awal-awal ya, Ustaz ya. Baik. Menjadi kepala sekolah di SMA MTA berapa tahun Ustaz? Kalau kemarin itu ya mungkin sampai 93. Sampai 93. 93. Baik. Sebab waktu itu kan saya sebetulnya waktu Ustadz Abdullah masih itu saya usul Ustadz alangkah baiknya ini mendirikan SMP. Ustadz, sebab SMP itu anak-anaknya itu sudah ya nakal-nakalnya waktu itu sudah puncak-puncaknya nakal dalam tanda kutip ya. Di SMA itu tinggal ngelanyah gitu loh Ustadz. Baik. Oh iya besok kita mendirikan SMP lah ya gitu Ustadz. Baik. Ya baik pemirsa, jadi Ustadz
SMA MTA lahir 89. Iya. Kemudian Ustadz waktu tahun 93 mengusulkan untuk adanya SMP begitu ya. Ya. Jadi itu Ustadz menjadi kepala sekaligus guru untuk kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 SMA, meluluskan satu angkatan, terus Ustadz pindah ke SMP, mendirikan SMP. Ya. Gitu ya Ustadz ya, karena Ya, itu, dari 89 ke 93 kan 4 tahun Ustadz ya. Ya. Nah, kemudian berarti Ustadz ke SMP. Ya mungkin saya ada lulusan kedua atau gimana itu. Lulusan kedua, betul, Iya, iya betul Ustadz. Karena kan dari 89 ke 93 itu ada 4 tahun ya. Iya. Artinya sudah meluluskan 2 alumni, kemudian Iya. Ustadz pindah tugas ke Iya, SMP. iya. Masya Allah. Baik, kemudian gimana tuh ceritanya Ustadz? Kenapa kok Gemolong? Kenapa tidak ke Matesih misalkan? Iya. Waktu itu ya. Kenapa tidak ke Klaten misalkan? Waktu itu Iya. kan banyak warga ya. Karanganyar Iya. banyak, Sragen banyak, Klaten banyak. Kenapa dulu Gemolong Ustadz? Itu begini, dulu itu ada bekas SMA Saverius itu bangkrut. Kemudian sekolah itu dijual. Baik, Pada waktu itu Ya, dijual. Nah, terus ya Ustadz Abdullah ya masih itu. Udah itu tidak usah ditawar, dibeli. Ya. Udah berapa mintanya gitu. Nah, waktu itu kan diterima oleh ya bapak-bapak pengurus di Gemolong, Iya, terutama itu Ustadz Harto itu, Ustadz Harto. Iya. Itu sebelum saya diangkat kepala sekolah itu, Ustadz Harto itu juga mengalami sebagai kepala sekolah ya mungkin 3 bulan atau berapa gitu. Jadi pertama itu sebetulnya Pak Ustadz Harto itu. Ya, baik. Terus saya ditentukan sudah Pak Ratman untuk merintis. Gitu ya, baik. Jadi waktu itu di sana ada sekolah X lah ya Ustadz Iya, ya. Kemudian tidak bisa berkembang, kemudian dibeli lah ya dari pihak majelis, kemudian akhirnya menempati Gemolong dulu. Di Gemolong itu. Baik. Ya. Dan kemudian Ustadz, berapa lama kalau menjadi kepala sekolah di SMP-nya Ustadz? Berapa SMP itu ya kurang lebih berapa ya itu mungkin hanya satu periode itu. Kalau 5 tahun satu periode terus nanti apa itu terus ada pergantian itu. Pergantian kalau ndak ingat ya itu kemungkinan sehabis saya itu Pak Kasiman itu Pak mungkin. Kasiman. Iya, Pak Kasiman. Baik. Terus saya disuruh memegang di asramanya gitu. Baik. Ya gitu. Ya baik, Asrama. jadi ceritanya diminta untuk merintis SMA, sudah berjalan alhamdulillah. Ya. Kemudian melanjutkan merintis ke SMP, alhamdulillah 1 Ya. periode 5 tahun. Ya. Setelah itu tidak langsung dilepas, kembali ke majelisan lagi Ya. ke asramanya. Asramanya, Gitu ya, Ustadz ya, ya. ya. Baik, kalau berbicara mengenai anak-anak SMP, apa salah satu benang merah yang bisa Ustadz ambil dari mendidik adik-adik SMP itu seperti apa Ustadz? Anak-anak SMP itu sebetulnya ya nakal-nakalnya itu. Kalau orang Jawa mengatakan jane ya ngerti ning kurang pas. Maka banyak anak-anak kenakalan di sana itu sebetulnya hanya pelanggaran tata tertib. Ada yang mungkin sok merokok atau apa itu. Yang jelas pelanggaran itu ya di SMP itu semacam pelanggaran yang biasa-biasa saja. Yang kecil-kecil ya sebenarnya ya Ustadz ya. Iya. Dulu waktu merintis SMP berarti kan juga merasakan perjuangan-perjuangan awal ya Ustadz ya. Iya. Yang paling berat apa tadi sana? Yang paling berat waktu itu karena di Gemolong itu sulit untuk mewujudkan air. Air itu sampai membuat sumur seperti sumur bor arteritis itu. Itu ternyata digali berapa meter itu keluarnya lumpur. Wah, banyak ya agak sampai petugas-petugas piket dari daerah, dari yang dekat Gemolong itu ya daerah Plupuh, Tanon itu petugas-petugas itu hanya ngantrek ke banyu. Lihat satu anak itu cuma 1 ember coba. 1 ember itu jam 12 malam sulit. Pada waktu itu memang betul-betul kesulitan tentang air. Begitu ya? Alhamdulillah
begitu perjalanan terus ada PAM itu. Akhirnya sudah itu kalau pajak PAM itu sudah ribuan itu ya. Gitu. Baik, karena kan keperluannya banyak ya, Ustaz ya. Satu periode menjadi kepala sekolah SMP MTA waktu itu siswanya sudah cukup banyak ya, Ustaz? Cukup banyak. Putra semua atau sudah putri? Putra-putri. Putra-putri ya. Masih ya 7 kelas. Sudah Jadi, banyak ya, berarti iya. langsung banyak ya, Iya, alhamdulillah langsung ya. banyak. Dan yang karena kan saya bukan alumni SMP MTA, Iya. cuman teman-teman saya, circle saya, teman-teman saya banyak yang alumni SMP MTA. Mereka sempat menyampaikan ke saya awal-awal perjuangan ya. Sekarang adik-adik sudah bisa tidur di bed Ya. Dulu katanya tidurnya di alas ya, Ustaz. Iya. Ya? Gimana tuh, Ustaz? Ya masih ya masjidnya saja tidak mentereng itu masih gedek itu. Oh, iya, Ustaz. Iya. Jadi ya betul-betul pada awal itu ya mengalami ya kesulitan lah ya. Perjuangan awal Iya, ya, Ustaz, perjuangan awal. Tapi ya harus kita tetap maju seperti saya itu kalau memberikan nasihat pada anak-anak saya itu manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Ya, sesuai dengan program kita Iya. pagi hari ini, manjada wajada begitu ya. Hal itu berarti yang kemudian ditularkan terus kepada anak-anak. Iya, alhamdulillah. Saya bukan berikan makalah itu. Itu saya buat buku itu. Oh, sudah dibuat buku juga. Sudah. Baik. Terus apa itu anak-anak kalau ba'da subuh itu mesti saya kasih hafalan 2 atau 3 gitu. Dan ya anak-anak berkumpul putra maupun putri habis sholat subuh gitu. Baik. Nah, kemudian Ustaz Ratman, jadi 4 tahun di SMA, kemudian 5 tahun di SMP, di asrama berapa tahun? Ya sampai 2011 kemarin. Itu panjang sekali berarti. Iya. Jadi paling lama di asrama berarti. Iya. Menjadi Bapak asrama. Gitu ya, Ustaz ya. Iya. Itu malah lebih dalam lagi, artinya Iya. lebih deket lagi gitu ya. Karena kan Iya. asrama kan non formal ya, Ustaz Iya. ya. Kalau formalnya kan waktu sekolah pagi sampai siang di SMP. Kemudian kembali ke asrama sudah kembali seperti ke rumahnya masing-masing gitu ya, Iya. Ustaz ya. Iya. Suka dukanya gimana bersama adik-adik asrama, Ustaz? Alhamdulillah, saya dengan pendekatan pada anak-anak itu saya berikan suatu kegiatan-kegiatan yang menarik. Contohnya, Ustaz. Drum band. Wah. Itu drum band itu wah juga senang sekali anak-anak itu. Sampai sekarang drum bandnya masih, Pak. Itu berarti inisiatornya panjenengan. Iya. Kenapa dulu pengennya drum band atau marching band, Ustaz? Kenapa? Drum band itu sebetulnya asal mulanya dari SMA. Itu drum band SMA itu saya usung ke sana. Saya pindah ke sana. Daripada nggak kepake mungkin begitu Iya. ya. Oh, Di sini dulu juga saya rintis drum band Iya. sampai apa itu Satgas dulu itu iya. pernah keluar saya latih. Iya. Pakaiannya seragam dureng, terus pakaiannya topi itu helm. Wah, iya. Wah, hebat itu. Ustadz belajarnya drum band dari mana? Sejak kecil saja waktu Pandu HW waktu dulu. Oh iya. Hizbul Waton itu dulu. Baik. Saya sudah dapat drum band. Dapat ilmu dari sana. Iya, dari SD itu saya Oh, juga dari SD-nya, melatih. Ya, begitu dari ya. SD-nya. Oh, Itu Masya saya Allah. juga drum band. Baik. Saya belajar drum band itu di koperasi batik. Batik PPBS itu loh, Lawian itu. Baik. Nah, Jadi- saya pegang trompet. Jadi Ustadz bisa main apa aja? Main trompet. Bisa. Terus semua setik tambur itu semuanya, beleranya. Terus awan tanda ini namanya stockmaster itu. Stockmaster, iya. Kalau di sini kalau putri itu mayoret. Mayoret. Ustadz jadi mayoret bisa? Iya bisa. Masya Allah, oh gitu ya. Baik, alhamdulillah. Jadi saya jadi
membayangkan Ustadz yang saat ini usianya 78, waktu usia 42 itu seger-segernya Ustadz ya. Iya. Semangat-semangatnya. Iya. jadi kepala sekolah SMA, kepala sekolah SMP, kemudian kepala asrama Iya. begitu ya Ustadz ya. Begitu. Jadi betul-betul memanfaatkan waktu muda Iya, Ustadz. iya. Habis-habiskan sepuas-puasnya gitu Ustadz. Alhamdulillah gitu. Kalau saya boleh membuat judul buku itu mumpung masih muda gitu lah Iya. kira-kira gitu ya. Karena energi Ustadz betul-betul tercurahkan ya. Iya. Puas Ustadz Alhamdulillah. masa mudanya. Oh, masa mudanya itu saya tuh di SD itu semua kegiatan saya pegang. Contohnya Ustadz apa aja Ya, lagi? pramuka. Pramuka. Ya. Apa itu? Drum band tadi. Drum band. Kemudian apa itu tentang anak putra itu mesti sepak bola. Sepak bola, olahraga lah ya, ya, Ustadz ya. olahraga. Dan lain-lain. Ya, putri rondes waktu itu ada. Belum lagi nanti pendalaman-pendalaman ilmunya Oh, yang iya. lain ya Ustadz Iya. ya. Tadi ya yang paling penting ya Masya Allah ya. Jadi berarti saya bisa membayangkan juga bahwa Ustadz waktu itu dinamis sekali. Iya. Betul-betul memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif yang maksimal gitu Iya. Ustadz ya. Pernah capek nggak Ustadz? Ya pernah waktu di SD itu saya terfosir. Iya, terus Ya sakit. kurang lebih tahun 69 Iya. akan menghadapi sarjana muda itu. Saya kena penyakit kuning. Oh, gitu Jadi ya. kemudian saya periksa tiap 1 hari. Alhamdulillah itu saya dapat berobat. Ya kasih minum sirup itu sampai berapa botol itu. Jadi kurang gula tuh itu. Oh iya betul, karena terforsir ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah Baik, ini baik. sudah tertolong. Tertolong. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah ya. Ya, nah kemudian ketika menjadi sosok yang dinamis, semuanya serba bisa, itu kadang-kadang malah tantangan dari orang-orang terdekat kadang-kadang, Iya. gitu ya. Pernah nggak menerima kritik yang cukup dalam atau saran yang sudah tidak perlu ini itu dan lain sebagainya begitu, pernah nggak Ustaz? Enggak itu? Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Ya. tidak. Malah wah, ini Mbak coba Pak Ratman bisa menampilkan kegiatan apa lagi gitu. Siap, alhamdulillah. Artinya berarti di lingkungan yang Enggak ya? tepat juga Ustadz ya. Iya. Di lingkungan yang insya Allah berkah juga Iya. begitu ya. Jadi kita sudah punya semangat yang bagus, lingkungan kita sudah bagus, akhirnya potensi maksimal. Iya. Sampai sekarang itu murid-murid itu mesti bagaimana Mbah beritanya, drum bandnya masih enggak gitu. Yang ditanya pasti itu ya Mbak Iya. Ratman ya, Ustadz Ratman ya. Baik, dan pemirsa menarik, nanti kita coba akan ulas lagi tentunya pandangan Ustadz Ratman terkait generasi muda saat ini, bagaimana agar memiliki daya juang yang sama seperti Iya. Ustadz Ratman waktu itu. Iya. Belum lagi teman-teman atau pemirsa yang ada di rumah masing-masing, pemirsa dan juga pendengar, Ustadz Ratman ini juga menulis banyak sekali buku. Di antaranya adalah seperti ini. Bisa dilihat di laman YouTube-nya ya. Nanti akan coba kita ulas sedikit satu persatu dan sudah total berapa buku yang sudah dibuat oleh Ustadz Ratman. Nanti Ustadz ya, kita rehat dulu ya. Pemirsa dan pendengar masih bersama kami di program Manjada Wajada bersama dengan Ustadz Ratman BA di Persada FM. Baik pemirsa dan pendengar, masih kita lanjutkan Manjada Wajada masih bersama dengan Ustadz Ratman BA. Beliau adalah salah satu pendiri SMA MTA dan kepala sekolah pertama. Kemudian merintis juga di SMP MTA bersama para pejuang-pejuang awal dulu, Ustadz Harto dan lain sebagainya begitu ya. Kepala sekolah pertama juga di SMP MTA dan kepala asrama pertama juga di SMP MTA begitu ya. Iya. Dan Masya Allah tadi sudah banyak hal yang sudah kita dapatkan pelajaran. Kalau pengennya ngobrol sih 2 jam Ustadz, 1 jam kurang kita Ustadz. Iya. Saya menyapa dulu ini pemirsa Ustadz yang sedang menyimak. Ada Hamasah Channel, luar biasa, Mbah Ratman sangat menginspirasi. Kemudian dari Ibu Kartini, Assalamualaikum, Masya Allah Ustadz, tentunya didoakan mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Kemudian dari Nasrul Isnan, sehat selalu untuk Bapak, semoga panjang umur, sehat, amin. Kemudian dari Bapak Sudadi yang ada di Jenawi, sehat selalu Pak Ratman, Masya Allah. Teringat saat di asrama dulu. Wah, ini Pak Sudadi disampaikan angkatan berapa, tahun berapa.
Sekarang usianya berapa? Anaknya berapa gitu ya, Ustadz Ratman ya. Kenapa itu saya coba mungkin dari pemirsa dan pendengar silahkan bergabung di WhatsApp ataupun di YouTube juga bisa. Sekarang di mana kenalnya Ustadz Ratman, di mana waktu itu, anaknya sekarang udah berapa? Kenapa itu saya tanyakan, karena pasti Ustadz Ratman sekarang kalau putra-putri kandung sudah ada gitu ya. Yang menarik itu adalah putra-putri yang alumni SMP dan SMA. Pasti udah ribuan ya Ustadz ya. Kalau ketemu pasti ini siapa gitu. Dan mungkin masih ada yang kenal juga ya Ustadz. Iya, masih. 1, 2, 3, 4 gitu masih panjenengan masih hafal mereka gitu ya. Alhamdulillah. Yang kadang-kadang lupa namanya. Saking banyaknya gitu ya Ustadz ya. Kalau wajah, kalau pembawaan itu mungkin masih inget ya Ustadz. Iya. Baik, alhamdulillah. Kalau ketemu itu siapa ini? Siapa ini? Makanya tadi begitu saya buka pintu, siapa ini? Tentukan dulu ya Ustadz ya, ini siapa, alumni tahun berapa begitu ya Ustadz ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi pemirsa, bahwa Ustadz Ratman ini juga aktif menulis gitu ya. Tadi dengan berbagai kepiawaian beliau untuk mengelola sebagai organisatoris, kemudian sebagai pelatih drum band atau marching band, sebagai mayoret bahkan, kemudian melatih pramuka dan lain sebagainya, beliau juga menulis nih. Beberapa karya beliau adalah seperti ini begitu ya. Ini ada Al-Maqalah ya Ustadz ya, 100 mutiara kata hikmah, kemudian khutbah Jumat, kemudian ada khutbah Jumat bahasa Jawa. Wah, ini baru beberapa ya Ustadz ya. Total sudah berapa yang sudah dibuat Ustadz? Ya, baru itu hanya juga bahasa Indonesia itu 2 atau 3 kali. 2-3 kali. Dan kalau bahasa daerah baru 2. Ya. Baik. Itu padahal di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya Ustadz ya. Alhamdulillah masih menyempatkan diri untuk meninggalkan jejaknya dengan tulisan seperti ini ya, Masya Allah ya. Baik, kalau kemudian Ustadz Ratman melihat saat ini generasi muda yang segala sesuatunya fasilitas serba ada. Al-Ustadz juga berkali-kali mengingatkan untuk jangan untuk mewanti-wanti jangan sampai kita terlena menjadi generasi penikmat. Tiba-tiba kalau kita lihat sekarang pondok kita sudah celing seperti itu dengan kekompakan dan kebersamaan kita begitu ya. Sudah langsung jadi begitu. Ini adalah kenikmatan yang jangan sampai kemudian melenakan daya juang kita. Apa nasihat Ustadz agar daya juang itu tetap ada meskipun fasilitas serba ada? Mungkin ada quote-quote tersendiri yang Ustadz singkat mungkin, atau bagaimana gitu Ustadz? Ya, maka para generasi muda ya itu saja, apa daripada isian pengajian itu sudah bagus. Betulnya apalagi Ustadz Khalid ini, arahnya juga cukup bagus. Detail juga ya Ustadz. Coba itu kalau kita sebagai orang Islam itu harus paham dengan agamanya. Nah, ini kadang-kadang banyak yang tidak tahu agamanya itu. Jati diri berarti ya. Iya, jati diri. Itu yang pertama Ustadz ya. Pesan yang kedua Pak Ustadz? Kemudian para generasi muda itu jangan sampai katut dengan bahaya yang cukup merusak daripada akhlak-akhlak untuk anak-anak itu. Maka saya juga sebetulnya mengirim naskah di majalah kita itu, majalah Cahayati. Cahayati itu pendidikan agama kepada anak-anak. Ini sudah saya suruh muat itu. Juga hal-hal yang perlu itu untuk istiqomah mengkaji Al-Quran itu. Sebab kita itu yang butuh agama itu. Kita yang butuh agama. Yang butuh, bukan Allah yang butuh. Maka dulu itu sampai Ustadz Abdullah almarhum itu sampai memberikan judul atau moto belajar tafsir itu. Mengerti arti, membuka hati, menuju bakti. Nah, itu. Diulangi Ustaz. Mengerti arti, membuka hati, menuju bakti. Nah itu. Jadi kalau kita itu betul-betul
arti dan maksudnya daripada firman-firman Allah itu insya Allah akan buka hati Kebuka kita, hatinya. akan terbuka, kemudian terwujud pembuktiannya menuju bakti, kebaktian, ketaatannya dalam beragama. Nah, itu insya Allah kalau kita itu betul-betul mengkaji, memahami, itu insya Allah akan bagus. Itu Ustaz ya pesan-pesannya ya. Waduh menarik sekali. Jadi yang pertama pemirsa dan pendengar, kepada khususnya generasi muda yang saat ini selalu merasa muda. Ustadz pun masih muda ya Ustadz, 78 gitu ya. Jadi yang pertama, ingat jati diri kita siapa gitu ya. Kita umat muslim dan kita harus bangga menjadi seorang muslim. Dan kita tahu betul, sadar diri bahwa kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam itu harus betul-betul kita perhatikan, khususnya dalam pengajian isian pengajian itu harus kita perhatikan betul ya Ustaz ya. Kemudian yang ketiga, istiqomah, jangan sampai kita ketinggalan dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah kita mencoba untuk mengerti, membuka hati dan menuju bakti melalui Al-Quran dan Sunnah. Meskipun kita bukan penutur asli Al-Quran ya Ustadz ya, kita kan orang Jawa, kita orang Indonesia, tetapi kita bisa membaca terjemahannya, bisa mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang paling penting adalah ini ya Ustadz ya, mengamalkan itu ya yang paling penting ya Ustadz ya, Masya Allah. Jadi ada 4 poin ini pemirsa dan pendengar yang disampaikan Ustadz Ratman, mudah-mudahan betul-betul menjadi semangat bagi kita. Nah Ustadz, kok Ustadz selalu bisa sesemangat ini sih Ustadz? Mungkin ada moto yang selalu Ustadz ingat-ingat begitu Ustadz. Apa? Ada Ustadz? Betulnya dulu itu ada anak-anak itu yang tanya, Mbah Ratman kok sampai sebegini kelihatannya masih muda. Lah ya wis tuwa kok. Resepnya apa, Mbah? Resepnya apa, Mbah? Gitu ya. Ya, itu antara lain saya buat singkatan itu dari TK. Jadi 7 langkah kita dapat sesuatu yang tak terduga. Oh, berarti itu TK sampai S3? Iya. Oh, iya. Gimana Mbah? TK itu tilawah konsisten. Sebentar Mbak, saya harus nyatet nih Mbak. Iya. Tilawah konsisten. Tilawah konsisten. Ya, iya. Kemudian yang SD berarti? SD sholat duha. Wah, duha. Iya. SMP sholat malam pertahankan. Masya Allah. Ya. SMA selalu menghafal Al-Quran. Selalu menghafal Al-Quran. Jadi tidak hanya dibaca, ya coba dihafal yang ayat pendek atau panjang, monggo. Iya. Kemudian S1. S1 itu silaturahmi. Ya. S2 saum sunnah. Saum sunnah, puasa sunnah. S3 sedekah. Sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya gitu. Ikhlas-ikhlasnya, Masya Allah. Mudah-mudahan. Insya Allah Ustadz, Insya Allah ini betul-betul menjadi penyemangat bagi kita semuanya. Karena bagi saya pribadi nih Ustadz, kalaupun kita tidak mengenyam pendidikan formal, MTA itu atau cabang-cabang kita itu sudah menjadi kampus bagi kita. Iya Ustadz ya. Kita betul-betul bisa cerdas melalui ngaji di cabang-cabang kita. Betul ya Ustadz ya. Dan insya Allah melalui cabang-cabang kita bisa TK sampai S3. Yakni TK-nya tadi tilawah konsisten. Yaitu deres Quran. Kemudian duha, kemudian sholat malam jangan ditinggalkan, kemudian hafalan ya untuk SMA-nya, S1-nya silaturahim, S2-nya adalah saum sunnah, yang ketiga adalah sedekah sebanyak mungkin, seikhlasnya dan sebanyak mungkin. Gitu ya Ustaz ya, Masya Allah ya. Baik, ini nanti jadi quote kita Ustaz. Jadi penyemangat kita semuanya. Mudah-mudahan. Udah pasti Ustaz, insya Allah pasti. Makanya saya tuh terus terang belum pernah menjumpai Ustaz Ratman secara langsung, tetapi sudah merasa sedekat ini. Artinya apalagi kita sebagai anak didik beliau begitu ya, pasti nanti akan sangat terkesan sekali begitu ya. Masih ada cita-cita Ustaz untuk kemajelisan kita, apa yang Ustaz harapkan? Ya, orang ngaji itu kan kadang-kadang ya cuma
datang terus mendengarkan kajian itu. Saya itu sampai punya istilah mendrup meling menger-menger. Apa itu, Ustaz? Mendrup itu mendengar, mendengar pada waktu diberikan pelajaran di majelis itu ya mendengar, mantuk gitu. Tapi setelah beranjak dari majelis itu perlu melihat. Ya. Melihat itu karena yang dilihat catatan. Kalau waktu diberikan pelajaran itu ya mendengarkan dan dicatat sedikit-sedikit, tidak lupa. Melihat ingat. Apalagi menger-menger, mengerjakan mengerti. Mengerjakan dan mengerti. Iya, baik. Kalau sudah diamalkan, insya Allah sudah mesti akan mengerti. Baik. Maka kalau waktu kajian itu bawa alat-alat untuk mencatat. Karena betul-betul kuliah kita ya, Ustaz, Iya, di sana ya. Iya tadi kalau akad pagi itu coba hanya mendengarkan kan, tidak pakai catatan. Itu mendengar lupa, melihat ingat. Iya, meskipun nanti bisa lihat TV. Ya, iya. Tapi mencatat jauh lebih terbawa ke alam bawah sadar kita. Kita insya Allah. Lebih membekas ke dalam diri kita. Akhirnya dalam kajian itu akan betul-betul sungguh-sungguh mendengarkan, perhatikan betul. Baik, alhamdulillah. Sudah banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan pemirsa dan pendengar. Sekali lagi kurang waktu kita sebenarnya dengan Ustaz Ratman begitu ya. Tapi karena waktu kita sudah habis Ustaz Ratman, hal terakhir yang ingin dipesankan kepada seluruh pemirsa dan pendengar Persada FM. Apa ini Ustaz yang dipesankan Ustaz? Ya, pokoknya seperti judul kita itu ya, Manjadah Wajadah. Insya Allah segala sesuatu itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Segala sesuatu yang kurang di dalam ayat itu juga wa usri usro, kesulitan mesti akan datang kemudahan. Itu saja. Baik, terima kasih Ustaz. Insya Allah menjadi bekal untuk siapapun yang saat ini sedang berjuang dan memanfaatkan waktu yang masih diberikan Allah untuk terus bisa melakukan apa yang bisa dilakukan. Banyak berbuat, banyak bertindak hal-hal yang positif insya Allah seperti itu. Sehat-sehat ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya, matur suwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi waktu kita kurang untuk ngobrol bersama dengan Ustaz Ratman, tapi yang sepenggal kisah tadi mudah-mudahan banyak membawa hikmah bagi kita. Yang ketinggalan bisa menyimak di YouTube, harus menyimak di YouTube Persada FM. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like di Persada FM. Saya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Orang yang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.